Jika saya memasukkan kematian ke dalam hidup saya, mengakuinya, dan menghadapinya dengan jujur, saya akan membebaskan diri saya dari kecemasan akan kematian dan kepicikan hidup. Dan hanya dengan demikian saya akan bebas untuk menjadi diri saya sendiri. Manusia bertindak seolah-olah dialah pembentuk dan ahli bahasa, padahal bahasa tetaplah penguasa manusia. Setiap orang adalah orang lain dan tidak ada orang yang menjadi dirinya sendiri. Berpikir hanya dimulai pada titik di mana kita telah mengetahui bahwa nalar, yang dimuliakan selama berabad-abad, adalah musuh pemikiran yang paling keras kepala. Kebenaran adalah hal yang membuat orang yakin, jelas, dan kuat. Saya tahu bahwa segala sesuatu yang penting dan agung berasal dari fakta bahwa manusia memiliki tanah air dan berakar pada tradisi. Pemahaman tentang keberadaan itu sendiri merupakan penentuan keberadaan Dasein. Membuat dirinya bisa dimengerti adalah bunuh diri untuk filsafat. Bahasa adalah rumah keberadaan, di rumahnya manusia tinggal. Mereka yang berpikir dan mereka yang menciptakan dengan kata-kata adalah penjaga rumah ini. Kerinduan adalah penderitaan dari kedekatan yang jauh. Selama kita merepresentasikan teknologi sebagai instrumen, kita tetap berpegang teguh pada keinginan untuk menguasainya. Kita seharusnya tidak pernah membiarkan ketakutan kita atau harapan orang lain menentukan batas takdir kita. Hal yang paling menggugah pikiran di zaman kita yang menggugah pikiran adalah bahwa kita masih belum berpikir. Kita harus hidup sepenuhnya dalam menghadapi malam dan kejahatan. Manusia mati terus-menerus sampai saat kematiannya. Apakah kita mengenal diri kita sendiri, diri kita? Bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri jika kita bukan diri kita sendiri? Dan bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri tanpa mengetahui siapa kita, sehingga kita yakin menjadi diri kita sendiri? Mempertanyakan adalah kesalehan pikiran. Kebebasan hanya ditemukan di mana ada beban yang harus dipikul. Dalam pencapaian kreatif, beban ini selalu mewakili suatu keharusan dan kebutuhan yang sangat membebani suasana hati manusia, sehingga ia menjadi dalam suasana hati yang melankolis. Semua tindakan kreatif berada dalam suasana hati yang melankolis, entah kita secara jelas menyadarinya atau tidak. Apakah kita berbicara panjang lebar tentangnya atau tidak? Semua tindakan kreatif berada dalam suasana hati yang melankolis. Tetapi ini tidak berarti bahwa setiap orang dalam suasana hati yang melankolis itu kreatif.